Dalam bidang ekonomi, khususnya pada sektor perdagangan, calon Bupati Yusrian Samartikansah melakukan kunjungan di pusat perdagangan yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Pasir. Gimana Bu selama ini kerja di sini? Mana aja Pak ya? Kita perhatikan nanti ya. Iya. Makanya Tambah. depan nanti kalau saya terpilih, saya perhatikan oleh pasarnya ya. Tolong dibantu dulu nanti ya, supaya bisa menang gimana ini. Ya itu yang penting itu. Ya. Iya. Baik Bu, kasih dulu ya. Terima kasih. Ya. Ya. Hal ini sebagai salah satu bukti bahwa Yusrian Samartikansah memiliki kedekatan dengan masyarakat bawah dan mempunyai komitmen untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan, terutama pengembangan perekonomian desa-desa sesuai potensi desa, kelurahan, dan kecamatan di Kabupaten Pasir. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan dan tanah atau potensi alam mereka. Sehingga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat akan difokuskan kinerja pemerintah daerah mengalokasikan anggaran secara maksimal dalam memberikan bantuan modal serta membentuk pasar-pasar tradisional.
Pertanian merupakan salah satu sektor vital yang menjadi perhatian serius pasangan Yusriansah Mardikansyah untuk mewujudkan kemandirian perekonomian desa. Dalam peningkatan pertanian, pasangan Yusriansah Mardikansyah akan melakukan revitalisasi pertanian dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan, bantuan langsung benih unggul, menyediakan alokasi dana terhadap petani yang gagal panen, memberikan bantuan dana pemeliharaan, serta pemerintah menyiapkan pasar untuk pendistribusian hasil panen, sehingga perekonomian masyarakat desa, khususnya petani, menjadi lebih stabil. Nah, mudah-mudahan Pak, kalau kami nanti terpilih, ini bidang pertanian ini akan kita bangun Pak dengan Amin, amin. Ya, kita cetak lagi sawah baru, kita bantu juga pupuknya, pengairannya kita atur baik-baik ini Pak. Mudah-mudahan nanti ke depan penghasilan dari masyarakat, khususnya petani persawahan ini bisa meningkat itu Pak. Khususnya kelapa sawit yang merupakan salah satu komoditi potensial yang dikembangkan saat ini, dengan alasan mempunyai peranan sangat strategis sebagai sumber pendapatan masyarakat, mempunyai prospek pasar yang sangat baik di dalam negeri maupun luar negeri, mampu menyerap tenaga kerja baru, dan mempunyai peranan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Pasir, pasangan Yusriansah Mardikansyah akan melakukan strategi peremajaan terhadap komoditi potensial ini, sehingga hasil yang dirasakan masyarakat lebih maksimal. Kesejahteraan pun akan terjadi dan dirasakan masyarakat dengan sendirinya. Di bidang pendidikan, program pengembangan pendidikan merupakan salah satu prioritas utama yang diharapkan dapat menentukan masa depan Kabupaten Pasir yang berdaya saing dengan wilayah lainnya, sehingga menjadi perhatian serius oleh pasangan Yusriansah Mardikansyah untuk peningkatan SDM masyarakat dan generasi muda Pasir secara menyeluruh. Selain itu, komitmen untuk menyediakan alokasi anggaran pendidikan lebih maksimal untuk tingkat dasar hingga tingkat menengah atas secara gratis, terutama pada daerah-daerah terisolir. Pasangan Yusriansah Mardikansyah akan memberikan perhatian terhadap pendidikan tanpa melihat pendidikan tersebut berbasis keagamaan maupun negeri, sehingga kedekatan Yusriansah dengan para peserta didik dan para guru tak diragukan lagi di Kabupaten Pasir ini. Tak kalah penting juga terhadap peningkatan alokasi anggaran beasiswa bagi mahasiswa Kabupaten Pasir menjadi peningkatan yang harus dilakukan untuk mahasiswa-mahasiswi yang kurang mampu. Hal ini merupakan komitmen beliau terhadap peningkatan SDM melalui perbaikan layanan dan melengkapi fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas guru atau tenaga pengajar, serta alokasi anggaran pendidikan 20% benar-benar diterapkan. Bahkan Yusriansah Mardikansyah mengatakan bahwa kita mampu lebih dari itu. Di bidang budaya dan pariwisata, pada sektor budaya, pelestarian budaya lokal dan seni tradisional daerah yang ada di Kabupaten Pasir
harus menjadi pembinaan dan peningkatan serius oleh pemerintah ke depan. Di sisi lain, program budaya akan kita kembangkan melalui pembangunan Keraton Putra Petung, membangun rumah adat Pasir pada lokasi yang mendukung di pusat kota kabupaten. Di samping itu, pengelolaan tempat-tempat wisata alam, menciptakan Pasir sebagai pusat budaya Nusantara, meningkatkan dan mengembangkan usaha tradisional menjadi usaha produktif yang bernilai tinggi sebagai ciri khas daerah, serta bantuan-bantuan alat kesenian bagi berbagai komunitas seni dan budaya untuk dapat memberikan dukungan kepada pemerintah terhadap pelestarian budaya daerah di Kabupaten Pasir. Saya kalau ditanyakan tentang Pak Yus yang memang sejak menjadi bupati pertama itu sudah mengidolakan. Saya tahu persis beliau itu tenang, sabar, dan tidak pilih kasih. Saya tahu betul itu. Bijak sekali dan bertindak adil. Jadi beliau itu betul-betul memperhatikan kepentingan masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi saya tahu betul. Jadi toh kalau memang kali ini masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT, saya sangat bersyukur dan masyarakat Pasir pun sangat menerima dengan senang hati. Saya ya sebagai orang yang sudah sepuh, saya barangkali salah seorang di antara yang mengenal sekali Pak Yusrian Sakali. Saya dan banyak orang menilai beliau itu adalah orang yang santun, orang yang dekat dengan masyarakat, kemudian juga orang yang tahu persis akan keadaan daerah ini, dan juga dari segi pengalaman beliau di dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bahwa beliau itu termasuk orang figur yang dapat kita katakan memiliki persahabatan. Nah, saya melihat juga waktu mulai dari dia kecamatan sebagai camat Dolokis, kemudian dia menjadi kepala dinas pendapatan daerah, kemudian menjadi ketua Bapeda, dan juga pernah menjabat sebagai bupati Kabupaten Pasir. Ternyata di dalam 4 jabatan ini, alhamdulillah beliau itu tidak tersangkut kepada hal-hal yang bisa membuat kita resah atau juga bisa membuat kita kecewa. Dan alhamdulillah beliau tampil di dalam kefiguran sebagai pemerintahan ini di saat-saat kita masih menyusun potensi. Jadi masih belum seperti keadaan sekarang ini. Kalau kita bandingkan dengan sekarang ini, sebenarnya potensi sudah jauh lebih baik yang kita miliki. Tetapi potensi sekarang ini tidak terlepas daripada apa yang telah kita mulai sejak pimpinan-pimpinan terdahulu. Karena potensi sesuatu waktu itu tidak bisa disulap, ya kan? Tidak sekaligus bisa kita ciptakan. Jadi itu adalah merupakan rangkaian daripada perjuangan daripada pimpinan-pimpinan terdahulu, termasuk Pak Yusrian Sakali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya turut berkomentar secara pribadi dan secara sebagai tokoh agama, bukan sebagai pimpinan organisasi atau Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasir. Menghadapi pemilihan pesta demokrasi tanggal 9 Desember yang akan datang, bahwa pada dasarnya yang namanya pemilihan, calon-calon itu siap kalah dan siap menang. Begitu juga para pemilih boleh
dan bebas menentukan pilihannya sendiri. Kita menentukan pilihan sendiri boleh tanpa mencela atau merendahkan pilihan yang bukan kita pilih. Saya pribadi tanpa pengaruh apa-apa, dan ini murni terus terang saya menyatakan bahwa pilihan saya jatuhkan pada pasangan nomor 2 Yusmar. Ada beberapa pertimbangan, antara lain pertimbangannya bahwa pasangan Yusmar memang boleh dikatakan sudah berpengalaman di dalam ilmu pemerintahan dan manajemen dan sudah pernah menjabat. Yang kedua, pertimbangan organisasi keagamaan, bahwa salah satu di antara pasangan itu tertulis secara resmi sebagai pengurus di salah satu organisasi keagamaan di Kabupaten Pasir. Sebut sajalah Nahdlatul Ulama. Yang kedua, termasuk mitra saya, yaitu Bapak Haji Kaharudin sebagai Ketua Dewan. Beliau menjadi Ketua Tim Pemenangan daripada pasangan Yusmar nomor 2. Itu antara lain pertimbangan saya menjatuhkan pilihan pada pasangan nomor 2 Yusmar, tanpa mencela dan tanpa membatasi orang lain untuk menentukan pilihannya sendiri ke pasangan nomor 1 dan yang lain-lain. Barangkali itu yang dapat saya komentar di dalam kesempatan ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Tony Budiartono dengan kapasitas saya selaku petani di Kabupaten Pasir, berbicara tentang menanggapi sosok calon Bupati Pasir 2016-2021, yaitu yang kita sama ketahui bahwa Kabupaten Pasir mempunyai 2 calon, yaitu yang pertama dengan nomor pertama itu pasangan Bapak Bambang dan Bapak Suleman. Yang kedua Bapak Haji Yusriansyah dan Bapak Haji Madikansa. Menanggapi sosok nomor 2 ini, saya secara pribadi menyampaikan bahwa ini adalah akumulasi harapan masyarakat Kabupaten Pasir untuk menjadikan beliau sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasir 2016-2021, yang mana beliau punya benang merah, pernah memimpin Kabupaten Pasir 99 sampai 2004, yang secara khusus bahwa Kabupaten Pasir ini adalah daerah pertanian. Beliau memimpin dengan program-program yang sangat menyentuh Kabupaten Pasir, yaitu dunia pertanian. Maka dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat pemilih bahwa pilihlah pasangan Bapak Haji Yusriansyah Sarkawi dan Bapak Madikansa, karena insya Allah kumulasi kekecewaan kita 10 tahun terhadap pembangunan pertanian di Kabupaten Pasir insya Allah akan terobati dengan dipilihnya atau dijadikannya Bapak Yusriansyah Sarkawi dan Madikansa sebagai Bapak Bupati tahun periode 2016-2021. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Bung Karno mengatakan berikan saya